Mas Husain masuk nggak nih? Nggak ya? Sepertinya tidak. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-37. Wa an Laqid ibn Sabirah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbigh al-wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Laqid ibni Sabirah. Dalam catatan Imam Ibnu Abdil Bar, ya, beliau ini termasuk sahabat. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, gitu ya. Sempurnakanlah wudu. Jadi kalau berwudu yang sempurna, yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Begitu pula ya dengan yang sunnah itu dilakukan. Wa khallil bainal asabi'i. Di sini ada wawu ya setelah kata-kata asbighil wudu. Kemudian ada wawu. Nah, biasanya ada istilah wawu yang berfungsi
untuk menafsirkan, untuk menjelaskan. Ada namanya wawu tafsiriyah. Ya. Nah, artinya kita bisa memahami bahwa khalil bainal asabi'i ini adalah penjelasan dari perintah Nabi asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Nah, diantaranya adalah dengan melakukan takhlilul asabi' atau menyelah-nyelahi basuhan yang kita lakukan terhadap jari-jari kita. Jari-jari kita ini ketika kita membasuhnya itu disempurnakan, dilengkapi, ya, dimaksimalkan dengan cara ditakhlil, digosok di antara selah-selahnya. Ya. Bisa seperti ini. Ini namanya istilahnya itu tasbih gitu ya. Kelihatan ya. Jadi kalau tangan kita disaling telungkupkan begini, ini namanya tasbih ya. Tasbih ini juga termasuk takhlilul asabi'. Di sela-sela jari kita disaling dimasukkan, kemudian digosok-gosokkan. Ya, ini salah satu di antara kesempurnaan wudhu gitu ya, memaksimalkan basuhan kita untuk ujung-ujung jari kita atau sela-sela jari kita. Bisa juga dengan menggunakan as-sababah atau jari telunjuk ya. Misalnya dengan cara seperti ini. Jadi antara pinggirnya jari ini digosokkan dengan pinggir jari yang lain. Ini biasanya orang kalau mandi misalnya ya nggak bersih begitu, sabun kemudian kadang-kadang masih menempel di sini, akhirnya jadi putih-putih bagaimana begitu ya. Itu dibersihkan dengan cara seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Atau juga langsung begini, ini juga bisa. Ini takhlilul asabi, menyelah-nyelahi di antara jari-jari kita. Kalau di sini dikatakan al-asabi', menurut sebagian ulama ini mencakup dua jari ya. Jari tangan dan juga jari kaki. Jari tangan dan jari kaki. Jadi kaki kita di antara jempol dan telunjuknya itu digosok ya dengan ini, di antara jari tengah dengan telunjuknya, antara jari tengah dan jari manis dan jari manis dengan kelingking itu digosok dengan itu ya, dengan jari-jari kita. Nah, itu untuk memaksimalkan kewajiban ghuslul yad dan ghuslul rijal ya. Kalau di dalam Al-Qur'an yang diwudhui itu kan prinsipnya ada muka, ada mengusap kedua tangan, ada mengusap rambut, kemudian membasuh kaki. Nah, untuk menyempurnakan ya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu untuk membasuh di dalam kerangka membasuh tangan dan kaki, itu dianjurkan, disunnahkan untuk melakukan takhlilul asabi'. Ya. Nah, ini kenapa masuk ke sunahan? Ya karena yang namanya takhlil itu tidak masuk ke dalam perintah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an kan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Bahasanya adalah al-ghaslu. Adalah membasuh. Nah, takhlil itu tidak termasuk membasuh. Ya namanya juga takhlil gitu ya. Ini hanya menambah kesempurnaan basuhan kita agar benar-benar mengenai kulit ya. Karena nanti seperti dijelaskan di dalam hadis setelahnya ada faidahnya gitu ya. Ada hikmahnya mengapa kita dianjurkan memaksimalkan ini biar air wudhunya itu nempel itu apa gitu ya.
Yang pertama itu dalam isbaghul wudhu adalah membersihkan, menyelah-nyelahi jari-jari. Wabaligh fil istinsyaqi, dan memaksimalkan ya di dalam istinsyak. Jadi memaksimalkan dalam istinsyak itu bukan hanya kita ngambil air kemudian dimasukkan ke dalam hidung, tidak, tetapi disedot gitu ya, ditarik menggunakan nafas hingga sampai kepada kemarin bahasanya itu adalah al-khayshum ya, hingga pangkal hidung ya. Balik fil istinsyak, jadi dimaksimalkan biar tersedot airnya hingga ke khayshum. Khayshum itu ada yang mengartikan bagian hidung yang paling atas, yang paling pokok gitu ya. Ada juga yang mengartikan khayshum itu tulang lunak yang ada di hidung ya. Itu arti khayshum. Wabalik fil istinsyaqi. Jadi kalau kecepek-kecepek saja ya, kita ambil air kemudian dioleskan, diusapkan saja ke hidung, itu belum termasuk asbighil wudhu, belum dapat ya, kesunahan isbaghul wudhunya itu belum dapat. Illa antakuna so iman, kecuali jika engkau adalah orang yang berpuasa. Nah, ini dikecualikan, maka hendaknya dihindari ya kalau sedang berpuasa al-mubalagha fil istinsak, atau berlebih-lebihan atau memaksimalkan hingga ke ujung hidung kita, itu dihindari. Kenapa ya? Karena rawan batal gitu ya. Kalau ketelan sampai masuk ke tenggorokan, nah ini jadinya rasanya seger kalau sedang berpuasa. Akhrajahu al-arba'atu, hadis ini diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab hadis yang 4. Apa kemarin kitab hadis yang 4 kalau disebut al-arba'ah artinya adalah as-sunan al-arba'ah gitu ya, kitab sunan yang 4 yaitu sunan at-Tirmidzi, sunan Abi Dawud, sunan An-Nasai, dan sunan Ibnu Majah. Ini adalah arti dari al-arba'ah. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nilai sahih artinya perawi-perawinya ya ini memenuhi syarat-syarat kesahihan. Ada 5 ya syarat kesahihan hadis itu. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yaitu muttasilnya ya, saling bertemunya para perawi hadis. Kok bengong, bergema. Yang kedua adalah adalatur ruwat, perawinya itu adil, dia menjalankan agama dengan baik. Ketiga, perawinya dobit ya, punya fokus ya, penjagaan terhadap hadis secara baik, baik dia menghafal hadisnya maupun mencatatnya. Ketika menerima dan menyampaikan hadis itu dalam kondisi fokus, itu syarat yang ketiga. Keempat, tidak ada syad ya, artinya dia bertentangan dengan hadis lain yang perawinya lebih kuat-kuat hafalannya ya, lebih kuat-kuat ketsikohannya. Kelima adalah tidak ada ilat. Ilat ini macam-macam. Ada yang kelihatannya mutasil, tapi setelah diteliti ulang, oh ternyata ada yang hilang perawinya. Ya, atau bertentangan dengan dalil yang lain. Nah, ini juga termasuk ilat. Nah, itu kriteria atau syarat hadis sahih. Nah, menurut Imam Ibnu Khuzaimah,
ya, hadis ini itu sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Tetapi ya nanti ada juga yang menilai berbeda gitu ya, dan itu wajar karena at-tashih wa tad'if, menilai sahih dan menilai dhaif itu adalah sesuatu yang bersifat ijtihadiyah, ya, harus berdasarkan ijtihad atau berdasarkan ijtihad. Makanya tidak asing, ya, tidak asing, tidak aneh kalau terjadi perbedaan pendapat tentang kualitas suatu hadis. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Khuzaimah dalam konteks ini, ya hadis ini bernilai sahih. Oke, kita mengikuti penilaian Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya hadis ini sahih, ya. Lalu apa yang bisa dipahami dari hadis ini? Apakah misalnya amar-amar, perintah-perintah yang ada di dalam hadis ini itu seluruhnya bernilai wajib? Ataukah ada yang bernilai sunnah, mustahab, atau bernilai mubah saja? Ya, artinya apakah perintah-perintah di dalam hadis ini itu seluruhnya bernilai wajib, artinya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Atau bernilai sunnah saja. Ya, artinya kalau dilakukan ya dapat pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak dosa. Atau sebenarnya mubah-mubah saja. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, asbiril wudhu ini kalau terkait dengan dua contohnya yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu takhlilul asabi dan mubalaghah fil istinsyak, ini konteksnya, kerangkanya adalah mustahab, ya, mustahab. Takhlilul asabi hukumnya sunnah, dianjurkan. Begitu pula dengan mubalaghah fil istinsyak. Sekalipun di sana ada perintahnya, sekalipun ada amarnya, ya. Dalam hadis ini itu ada 3 fiil amar, 3 perintah Rasulullah. Pertama melalui kata-kata beliau yaitu asbir, ya. Dari kata asbagha yusbiru isbagon. Ya. Musbir, musbag, asbir. Asbir artinya ya lakukan dengan sesempurna mungkin. Nah, kalau kita kembali ke ilmu usul fikih, ya, ada kaidah begini. Mutlaqul amri, ya, yadullu alal wujub. Artinya kalau ada perintah pada dasarnya itu berarti wajib. Nah, asbiril wudu, ya, di sini ada perintah, yaitu untuk menyempurnakan wudhu. Ya, harusnya berdasarkan kaidah tadi, asbiril wudhu di sini ya hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada perintah, ada amar. Begitu pula dengan wa khallil bainal asabi'i. Khallil ini fi'il amar juga. Diperintahkan oleh Rasulullah. Dari kata khallala yukhallilu takhlilan. Fahuwa mukhallilun wa dzaka mukhallalun khallil. Berdasarkan kaidah yang sama, ya, mutlaqul amri yadullu alal wujub, berarti perintah untuk takhlilul asabi' ini harusnya bernilai wajib. Kalau tidak dilakukan dosa. Begitu pula dengan al-mubalaghah fil istinsyak. Nah, tetapi kalau di dalam madhab kita, ya, madhab Syafi'i,
ternyata tidak dimaknai wajib, ya, tidak dimaknai wajib. Ada beberapa alasan, argumen gitu ya. Yang pertama tentu saja karena dibandingkan dengan keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum hingga akhir, itu tidak disebutkan detail-detail semacam ini, ya, tidak disebutkan detail-detail semacam ini. Jadi yang menjadi furudul wudu, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam wudu itu hanya membasuh wajah, mengusap rambut kepala, membasuh tangan, dan membasuh kaki. Kalau asbihil wudu, menyempurnakan wudu dalam arti melakukan takhlilul asabi al-mubalaghah fil istinsyak, berarti ini tidak ada, ya, keterangannya di dalam ayat tadi itu. Berarti ada tambahan, ya, ada tambahan. Nah, dengan demikian kemudian lalu apa namanya dalalah makna dari kata perintah asbihil wudu, khalil, dan baligh ini? Ya, ini berarti sesuatu yang dianjurkan saja, tidak sampai kepada sesuatu yang bersifat wajib, ya. Artinya kesunahan atau istihbab di sini adalah kalau dilakukan, ya, itu akan berpahala. Kalau tidak dilakukan, ya tidak berdosa. Nah, ini berangkat, ya, dari keterangan dalam hadis ini, yang mana di sini diperintahkan satu, tetapi di sana tidak ada pula ancaman, ya. Biasanya kalau ada amar yang bernilai wajib, itu disertai dengan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, di dalam hadis ini itu tidak ada ancamannya. Ya, ini menunjukkan nilai perintahnya itu tidak kuat, tidak tegas, gitu ya, tidak keras. Tetapi tetap dianjurkan, tetap diperintahkan. Ya. Kalau di dalam bahasa ilmu usul fikih, perintah yang tegas itu disebut amar jazim, ya, perintah yang tegas yang harus dilakukan. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya ancaman bagi orang yang meninggalkannya, seperti orang yang meninggalkan sholat itu diancam dengan hukuman neraka, dihukumi kufur, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk iqab, bentuk-bentuk hukuman yang memperkuat, ya, pengertian perintah ini dalam konteks kewajiban, ya, dalam konteks makna wajib. Nah, kalau ada perintah tetapi tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan perintah tersebut, berarti perintahnya itu kurang tegas. Nah, ini disebut kalau dalam ilmu usul fikih disebut sebagai amar ghairu jazim, perintah yang tidak tegas. Ya, artinya dia tetap dianjurkan, diperintahkan, ya, kita diminta untuk melakukannya, tetapi kalaupun tidak dilakukan, yaitu tidak ada hukumannya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Jadi kesimpulannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, tasbih atau takhlil al-mubalaghah fil istinsyak ini hukumnya sunnah, ya, dianjurkan. Kecuali bagi orang yang berpuasa, ya, kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, bagi orang yang berpuasa bagaimana? Ya, berarti kebalikannya sunnah. Kebalikannya sunnah itu ya makruh, ya. Jadi tidak sampai haram. Kalau ada orang yang sedang berpuasa, ya, besok ini hari Senin misalnya, kemudian dia beristinsyak, ya, menyedot air lewat hidung. Nah, ini hukumnya makruh karena dapat membatalkan puasa, gitu ya. Illa antakuna so iman.
Bagi orang yang berpuasa, hukumnya adalah makruh. Wali Abi Dawuda fi riwayatin idza tawadda'ta famatmid. Ada keterangan tambahan, ya. Asbiril wudhu itu, menyempurnakan wudhu itu artinya juga ketika engkau berwudhu famatmid, maka berkumurlah, ya, matmadoh, famatmid. Nah, ini sama, ya, kalau di dalam mazhab Syafi'i perintah untuk berkumur, famatmid, berkumurlah, itu bernilai anjuran saja, ya, tidak bernilai sebagai sebuah kewajiban. Nah, ini berbeda di dalam madhab yang lain, ya, ada yang mewajibkan. Jadi berkumur ketika sebelum berwudu itu adalah sebuah kewajiban. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Hadis riwayat Imam Abi Dawud, ya. Idza tawadda'ta famatmid, termasuk bagian dari asbiril wudu. Oke, kita lanjutkan. Wa an Utsmana radhiyallahu an, dari sahabat Utsman ibnu Affan, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwasanya sahabat Utsman ibnu Affan, beliau ini adalah sahabat yang juga menantunya Rasulullah, menikahi, ya, dua orang putrinya Rasulullah. Nah, ini agak unik ceritanya, ya. Pada era Mekah, ya, pada era Mekah, Rasulullah itu pertama kali mendapatkan wahyu, lalu beberapa waktu kemudian beliau diperintahkan untuk menyampaikan, ya, ajaran Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, salah satu yang disampaikan, didakwahi, itu adalah keluarganya siapa namanya, Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini punya dua anak, namanya Utbah yang gede dan Utaibah yang kecil, yang muda. Abu Lahab ini itu besannya Rasulullah. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau berbesan, ya, menikahkan putrinya. Yang pertama adalah Ruqayyah dengan Utbah, anaknya Abu Jahal, ya. Lalu menikahkan putrinya yang lain, yaitu Ummi Kulsum, ya, dengan Utaibah. Nah, kemudian dalam sejarahnya Nabi, ya, menyampaikan, ya, dakwahnya kepada Abu Lahab, begitu pula dengan istrinya. Lalu terjadilah ketidakcocokan antara kedua besan ini, dan istrinya Abu Lahab itu ngompori, ya, Abu Lahab agar melakukan apa saja yang bisa menghalangi, ya, gerakan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, salah satunya adalah menyuruh Abu Lahab agar anak-anak mereka itu menceraikan istri-istrinya, yang mana istri-istri kedua anak mereka itu adalah putrinya Rasulullah. Dan akhirnya benar, kedua menantunya Rasulullah ini didorong, dikompori begitu, untuk menceraikan istri-istrinya. Dan setelah terceraikan, Sayyidah Khadijah itu sangat sedih. Ya, namanya orang tua kalau melihat anaknya
dizolimi, ya, apa namanya, dibikin sedih, ya tentu saja ikut bersedih gitu ya. Dan dari apa namanya, peristiwa itu kemudian turun ya surat Al-Lahab, ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, hibur Rasulullah, ya, untuk menghibur Rasulullah, kesedihan Rasulullah itu, para sahabat melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu untuk menghibur Rasulullah, yaitu dengan cara mencarikan jodoh, ya, mencarikan jodoh untuk putri-putri Rasulullah yang diceraikan itu. Diceraikan itu artinya ya berarti nanti soal nafkah, orang yang menjaga mereka itu akan hilang, akan tidak ada lagi gitu ya. Nah, mereka akan terlunta-lunta. Nah, kalau ada suami, tentu saja akan ada yang menafkahi, menjaga mereka dari hal-hal yang buruk begitu. Nah, ini kemudian tampil seorang pahlawan gitu ya, yaitu sahabat Utsman ibnu Affan menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ketika tekanan orang-orang Quraisy itu semakin kuat, beliau bahkan berhijrah ya ke Habasyah bersama istrinya Ruqayyah. Lalu beberapa waktu kemudian Ruqayyah meninggal dunia dan sahabat Utsman ini menikahi adiknya, ya, yang bernama Umi Kulsum. Nah, karena itulah ya sahabat Utsman ini karena membawa kebahagiaan bagi Rasulullah, ya, menjaga anak-anaknya, beliau disebut, ya, digelari Dzun-Nurain, ya, orang yang punya dua cahaya, ya, orang yang punya dua cahaya, artinya orang yang ya dua kali membuat Rasulullah itu berbahagia gitu. Hadisnya ini terkait dengan cara wudhunya Rasulullah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentakhlil, menyelah-nyelahi lihyah beliau, jenggot beliau, fil wudu'i, saat berwudu. Akhrajahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan, dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, ini kalau di dalam ilmu hadis, ya teman-teman, disebut sebagai hadis fi'li. Ya. Namanya hadis fi'li. Nabi tidak berkata ya di dalam hadis ini, tapi yang berkata-kata ini adalah sahabat menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ceritanya Rasulullah berwudu lalu menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok jenggotnya, ya. Biasanya caranya adalah dengan menggosok dari arah bawah ke arah atas. Ini saya nggak ada jenggotnya nih, seperti ini. Nah, jadi tujuannya adalah isbaghul wudhu tadi juga. Jadi salah satu, kalau tadi isbaghul wudhu di aspek basuhan tangan dan kaki, nah hadisnya sahabat Utsman bin Affan ini adalah isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu dalam konteks membasuh wajah. Membasuh wajah ini adalah dari mana biti sya'ri, ya, sampai kepada mata tadzakoni. Nah, kalau orang jenggotan bagaimana? Nah, orang jenggotan ini idealnya ya kulitnya tetap harus kena basuhan, kena air gitu ya. Makanya biar kalau orang jenggotan tebal gitu ya, kayak orang-orang
Arab atau orang Asia Selatan itu ya ditahlil, diselah-selahi, digosok gitu kan. Yang penting sampai ke kena kulitnya. Jangan sampai hanya kena jenggotnya saja, tapi kulitnya nggak kena. Nah, ini termasuk dari kesunahan tadi itu ya, isbagul wudu, yaitu tahlilul lihyah. Tahlilul lihyah. Selanjutnya wa an Abdullah bin Zaidin radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Beliau mengatakan bahwa Nabi itu dibawakan ya 2/3 mud air, ya, 2/3 mud air. Faja'ala yadluku dhira'aihi. Lalu beliau menggosok. Di sini menggosok itu artinya ghuslu ya, yaghsilu ya, artinya membasuh ya dhira'aihi, kedua tangan beliau ya. Dhira' itu bagian ini teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Arab kalau disebut dhira' adalah bagian ini ya, bagian ini kita. Kalau ini yang antara siku dengan bahu kita namanya adalah sa'id ya, sa'id, lengan. Kalau yang bawah ini namanya dhira'. Nah, diceritakan oleh Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah ya itu kalau wudhu untuk membasuh kedua tangannya, beliau menggunakan air sebanyak 2/3 mud ya, 2/3 mud. 1 mud itu 625 mili. Atau kalau teman-teman tahu aqua, botol aqua yang sedang itu, enggak yang gede banget, enggak yang kecil banget kayak gini. Yang ukuran sedang itu 600 mili ya. 600 mili. Nah, kalau 2/3-nya ya berarti 400 mililiter, kira-kira gitu. Nah, 400 mililiter itu digunakan untuk membasuh 2 telapak tangan gitu ya, 2 telapak tangan. Nah, ada riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari, kalau Nabi wudhu itu menghabiskan 1 mud air ya, 1 mud air, artinya 625 mililiter. Ya aqua yang ukuran sedang itu aja ya. Nah, kalau beliau mandi itu 1 sok ya, 1 sok air, lebih banyak lagi kalau mandi. Tetapi nggak banyak banget. Kalau coba kita pikir, cukup nggak sih wudhu dengan air 1 botol air aqua ukuran sedang itu, ukuran 600 mili. Kira-kira cukup nggak? Kalau yang dibasuh yang wajib-wajib saja ya sangat cukup ya, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau yang wajib-wajib saja. Sebagian yang sunnah itu masih mungkin ya, masih mungkin untuk basuh digunakan gitu ya, ukuran 600 mili itu. Ya kalau sempurna banget ya mungkin tidak bisa juga gitu ya, hanya beberapa kesunahan. Tapi bisa dicoba teman-teman ya, wudhu dengan air sebanyak botol aqua yang sedang itu, bukan yang gede banget, bukan yang ukuran 1.500 mili, bukan pula yang seperti ini, yang ini kecil banget teman-teman. Ini kalau saya lihat ukurannya 330 mililiter. Ini setengah mud gitu ya, setengah mud. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat Rasulullah itu orangnya hemat gitu, hemat air ya.
ini sangat go green banget gitu ya, sangat ramah lingkungan. Ada hadis lain yang juga menyebutkan ya Rasulullah itu melarang berlebih-lebihan ya, israf dalam penggunaan air. Ya mungkin kita juga tahu juga ya, kalau kita membayangkan Rasulullah hidup di Jazirah Arab, di Hijaz ya, yang mungkin sumber air itu juga nggak cukup banyak ya, terutama kalau musim kering. Nah, itu jadi harus berhemat banget ya, berhemat banget. Tetapi untuk melaksanakan ibadah yaitu secukupnya. Jadi ini gambaran wudhunya Rasulullah. Jadi nggak pakai air banyak banget gitu ya. Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, salah satu model go green-nya ini adalah diizinkannya, diperbolehkannya ya wudhu di kolam. Wudhu di kolam itu boleh ya. Wudhu di kolam artinya di ember ataupun di apa sih namanya, bak mandi gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, kalau di dalam madhab yang lain, itu airnya harus dialirkan. Nah, ini kalau di dalam madhab Syafi'i artinya air yang tumpah ke dalam, kembali ke bak, itu ya tidak masalah gitu, tidak menyebabkan mustakmal ya. Catatannya adalah akhirnya tentu saja lebih dari 2 kula. Kalau di sebagian madhab yang lain, yaitu tidak diperbolehkan ya, harus dialirkan. Seperti di dalam madhab Hanafi itu dialirkan. Makanya di negara-negara yang mayoritas umat muslimnya adalah Hanafi, ya pakainya pancuran. Ya, Turki, kemudian di sebagian Mesir ya, di India ya pakainya adalah pancuran. Konon karena itulah ya, karena harus pakai pancuran itu apa namanya, pancuran keran di dalam bahasa Arab itu disebut al-Hanafiyah ya, al-Hanafiyah. Karena yang membolehkan menggunakan pancuran itu adalah madhab Hanafi di dalam sejarahnya gitu ya, di dalam sejarahnya. Kalau di dalam madhab Syafi'i ya atau madhab Maliki, pakai pancuran itu pernah dibid'ahkan ya, pernah dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nah, ini praktek kalau di dalam madhab Syafi'i sebenarnya itu bagian dari ya praktek go green-nya lah ya, biar hemat, nggak dibuang-buang airnya. Akhrajahu Ahmadu, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berarti di dalam Musnad Ahmad gitu ya. Washahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, apa yang bisa diistifadah dari hadis ini? Apakah selain hal tadi ya, apakah kalau kita berwudu ukurannya harus sama air yang kita gunakan dengan ukuran yang digunakan oleh Rasulullah? Artinya nggak boleh lebih dari 2/3 mud ya, tidak boleh dari 600 ml ya. Apakah harus sama? Ternyata dalam konteks ini ya tidak ada batasan penggunaan minimal airnya, itu sebenarnya tidak ada. Yang penting ya semua kewajiban dalam berwudu itu ditunaikan saja ya, ditunaikan saja dan tidak berlebihan. Kalau kita biasanya wudu pakai keran misalnya, yaitu kerannya dimaksimalkan kocorannya, akhirnya ketika kita membasuh atau mengusap, air itu terus mengalir terus ya, itu terbuang sia-sia. Nah, ini sebenarnya juga kurang sesuai ya dengan spirit hemat air ala Rasulullah ini. Oke, itu untuk hadis ini. Wa anhu, dan dari Abdullah bin Zaid, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam
ya'khudhu li udhunaihi ma'an khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Keterangannya sama, ini adalah hadis fi'li juga ya, dari Abdullah bin Zaid, bahwa beliau melihat Rasulullah itu kalau wudhu ya, untuk mengusap telinganya, ya, membasuh telinganya, beliau itu mengambil air yang baru. Ya, khudu, Rasulullah mengambil liudunaihi untuk membasuh kedua telinganya ma'an, air, khilafal ma' alladzi akhadha li ra'sihi. Ya, air baru yang berbeda dengan air yang beliau gunakan untuk membasuh rambut beliau, rambut kepala beliau. Nah, ini yang disebut sebagai ma'un jadid ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara mengusap rambut kepala dengan mengusap daun telinga. Karena itu air yang digunakan, kalau dibedakan ya, air yang digunakan juga harus berbeda. Jadi setelah mengusap rambut kepala itu tidak boleh langsung mengusap telinga, membasuh telinga. Ya, itu belum cukup untuk mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi harus ngambil air lagi, baru diusapkan ke kedua telinga. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i untuk dapat kesunahan itu harus pakai ma'un jadid atau air baru lagi. Nggak boleh air bekas sisa usapan rambut kepala. Ini berbeda ya dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain memahami begini, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum ya. Jadi mengusap telinga itu sama dengan mengusap rambut kepala. Jadi itu bagian dari mengusap itu atau bagian dari membasuh wajah ya. Karena itu air yang digunakan boleh sisa dari usapan yang lain atau basuhan yang lain. Tetapi berdasarkan hadis ini ya, bahwasanya Rasulullah itu ngambil air yang baru lagi untuk mengusap membasuh telinga ya. Mazhab Syafi'i memutuskan bahwa kalau pengen dapat kesunahan harus mengambil air lagi ya, kemudian baru digunakan membasuh membersihkan kedua telinga. Wa huwa 'inda muslimin min hadzal wajhi, ini juga ada di dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang sedikit berbeda. Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi. Redaksinya kalau dalam Sahih Muslim adalah Rasulullah mengusap rambut kepalanya dengan air ya, selain sisa basuhan kedua tangannya. Ya, membasuh mengusap rambut kepala itu adalah dengan ma'un jadid juga ya, dengan ma'un jadid. Nah, ini nanti juga menjadi dalil juga ya, bahwa mengusap telinga itu juga harus dibedakan. Ada sebagian mazhab yang menggabungkan ya, setelah membasuh telinga membasuh tangan lalu mengusap rambut kepalanya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat ini ya nggak cukup gitu ya. Belum cukup. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslimin. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini nama Abu Hurairah belakangan ini populer ya. Jadi kontroversi antara yang membela dengan yang menafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda. Beliau berkata, pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, ya, ghurran muhajjalin,
dalam keadaan bersinar, berseri-seri, ya. Ghurran ini bersinar, berseri-seri wajahnya. Muhajjalin ini bersih, berseri-seri, bercahaya tangan kakinya, ya. Min atharil wudu'i, sebagai bekas, ya, dia pernah berwudu. Barang siapa famanistata aminkum, barang siapa di antara kalian yang mampu ayuti laghuratahu, memanjangkan cahayanya, memanjangkan bagian yang bersihnya, falyaf'al, hendaknya dia melakukannya. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya adalah sesuai dengan yang sahih Muslim. Nah, hadis ini menggambarkan keutamaan, ya, berwudu, yaitu bahwa di akhirat kelak wudu yang kita lakukan itu akan membuat wajah kita bercahaya, tangan dan kaki kita bercahaya, gitu ya. Ghurran ini dalam bahasa aslinya berarti pitak yang ada di kepala seekor kuda. Jadi bagi orang yang ngerti dunia perkudaan, gitu ya, konon, karena saya juga nggak paham dunia atau seni kuda yang bagus itu seperti apa, tapi ada yang mengatakan kalau kuda itu ada putih-putihnya di kepalanya, ya, itu lebih bagus, ya, harganya juga lebih mahal karena ada seninya, gitu ya, ada warna yang berbeda di kepalanya, ada pitaknya. Nah, itu yang membuat harga kuda menjadi lebih mahal karena dinilai lebih bagus, ya. Nah, kalau muhajjal, ya, muhajjal ini adalah warna putih, bulu putih yang ada di kaki-kaki kuda, ya, ada yang di kaki-kaki kuda. Nah, ini juga menjadi hiasan, ya, bagi seekor kuda. Kalau kuda-kuda itu kakinya beda warna dengan badannya, ini juga akan membuat harganya lebih mahal, ya, karena lebih bagus. Nah, ada yang mengatakan, yang menafsirkan begini, arti dari ghurran muhajjalin, ya, ini artinya memang bercahaya, ya. Jadi nanti keluar cahayanya, gitu, kira-kira di akhirat kelak. Tetapi ada juga yang, jadi kalau tadi itu dimaknai secara tekstual, ada juga yang memaknainya secara metafora, namanya isti'aroh, gitu ya, majas. Ya, ini biasanya digunakan untuk menunjuk kuda yang bernilai bagus, ya, bernilai mahal. Nah, ini kemudian dipinjam untuk menyebut, mensifati umatnya Nabi Muhammad yang rajin berwudu, ya, yang rajin berwudu. Nah, umat yang rajin berwudu, ya, itu punya nilai lebih, ya, nanti akan mendapatkan keberuntungan, membuat dia bahagia, ya, sehingga seperti wajahnya itu berbinar-binar, gitu ya, wajahnya berbinar-binar sehingga itu jadi tanda kebahagiaan, kira-kira begitu. Wallahu a'lam, ya. Ini benar tidaknya mana tafsir yang benar, ya, yang tekstual atau yang metafor tadi itu, cara membuktikannya ini harus ke akhirat dulu, ya, harus mengikuti prosesi hari kiamat dulu, baru bisa dibuktikan mana tafsir yang benar. Tapi apapun itu, ini menunjukkan, ya, keutamaan berwudu, bahwa berwudu itu akan membuat kita, ya, di akhirat kelak dikenali oleh Rasulullah sebagai umatnya, ya, sebagai umatnya. Jadi ini salah satu faedah, ya, salah satu hikmah dari berwudu. Nah, di sini Rasulullah juga menganjurkan agar kita memperpanjang, ya, wilayah yang kita bersihkan atau bagian tubuh yang kita bersihkan. Ada yang mengatakan begini, maksudnya adalah
hendaknya kalau kita membasuh wajah itu bukan hanya pas wajahnya saja dari rambut kepala sampai bawah dagu sini saja, ya, jangan yang wajib-wajib saja, tapi ditambahkan, ya, ditambahkan ke bagian leher, ya, ketika kita membasuh wudhu sudah sempurna bagian wajahnya, lehernya juga dibasuh. Nah, ini termasuk ayyutila ghurratahu. Jadi kalau yang nanti bercahaya itu bukan hanya yang glowing, itu bukan hanya wajahnya saja, tapi juga lehernya itu juga glowing gitu ya. Kan nggak cantik juga ya kalau misalnya ada orang mukanya glowing tapi lehernya belang, beda warna kan, agak wah ini gimana gitu ya, nggak, kurang indah gitu. Nah, kalau muhajjalnya ya, cara memanjangkannya adalah tidak cukup hanya antara ujung tangan sampai siku-siku ya, tetapi sampai said, sampai setengahnya said kita ya, sampai setengahnya apa namanya, ini bagian atas lengan kita gitu ya. Ada juga yang menganjurkan ya sampai ke pundak kita. Jadi semua tangan itu kita basuh ketika berwudu. Biar apa? Biar ini tadi muhajjalinnya, bersinarnya tangan kaki kita itu semakin banyak, semakin mudah dikenali oleh Rasulullah. Oh, ini umatku ini. Gitu. Ada juga yang menafsirkan bahwa ya maksudnya ya orang yang paling banyak wudunya, gitu ya. Artinya dawamul wudu, wudu batal wudu batal, wudu lagi, wudu batal, wudu lagi, ya. Nah ini ada yang menafsirkan seperti itu. Ayyutila ghurratahu falyaf'al, itu artinya di semakin istiqomah ya, semakin kita dawamkan wudunya. Ini hadis ini salah satu dasar kesunahan dawamul wudu ya. Baik, itu mungkin teman-teman kajian kita di malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Sudah tidak ada? Oke. Mari kita tutup ya. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang wudhu kita ketika kita ada di Masjidil Haram. Tentunya kan boleh kita berpindah mazhab ya. Misalnya kalau biasanya kita di Indonesia itu memakai wudhunya Syafi'i, terus kemudian kalau kita terapkan di sana tentu akan menyulitkan kita gitu ya, karena kan nanti bersenggolan lagi, wudhu lagi, bersenggolan lagi, wudhu lagi gitu. Nah, apakah boleh kita ketika wudhu pakai caranya Hanafi, tapi ketika batal kita memakai yang dianukan Syafi'i, Imam Syafi'i. Terus kemudian bagaimana dengan sholatnya gitu loh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di ini biasanya kalau di dalam ilmu fikih ada istilah talfik ya, mencampur adukan beberapa pendapat ya. Kalau dalam mazhab yang lain mungkin tidak terlalu dipersoalkan. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini akan menjadi masalah ya. Mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling ketat untuk urusan ibadah ya. Sangat dijaga ya kehati-hatiannya. Kalau dalam mazhab yang lain ini agak longgar ketentuannya. Nah, salah satu bentuk kehati-hatian di dalam mazhab Syafi'i adalah ketika kita melakukan pindah mazhab, hendaknya itu ya satu paket, ya, satu paket dengan syarat rukunnya. Artinya benar-benar kita pahami syarat rukun dari mazhab yang kita berpindah ke mazhab tersebut itu seperti apa, ya, sehingga kita
bisa melakukan ibadah dengan mantap, yakin ini sah, gitu. Tidak karena kira-kira sah, gitu ya. Tapi mantap ini sah menurut mazhab Maliki, gitu misalnya. Yang lain. Nah, kalau konteks di dalam mazhab dalam mazhab Syafi'i ya harus satu paket. Wudunya kalau mau ibadah pakai mazhab Maliki, maka wudunya juga harus ikut Malikiyah, termasuk juga pembatalnya. Ya. Perkara yang membatalkannya standarnya harus ikut mazhab yang kita pindah ke sana, gitu ya. Nah, sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita melakukan semua kesunahan, ya, yang ada di dalam mazhab Syafi'i, sejatinya juga kita sudah melaksanakan, ya, kewajiban yang ada di dalam mazhab yang lain. Jadi misalnya kita lakukan berkumur, cuci tangan, berkumur, sampai ketika membasuh mengusap rambut kepala, itu kita totalkan, ya, kita usapkan semuanya. Nah, itu sudah memenuhi banget kira-kira syarat ketentuan di dalam mazhab Malikiyah. Nah, maka ketika kita nanti bersentuhan dengan yang lawan jenis misalnya, ya, tidak masalah, tidak batal menurut mazhab Maliki. Sehingga ketika kalau kita tawaf yang di sana diharuskan bersuci atau sholat sunnah atau sholat wajib, tidak perlu bersuci lagi, gitu kira-kira. Itu perspektifnya, gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus sangat ekstra hati-hati. Kalau dalam mazhab yang lain, talfik itu bukan sesuatu yang terlalu bermasalah, gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus sangat hati-hati. Ini urusannya ibadah, ya. Semoga harapannya itu ya kita ibadahnya benar-benar mantap, gitu, didasarkan ilmu yang benar lah, kira-kira. Seperti itu, Bu Maryam. Terus begini satu lagi, Ustaz. Mumpung ini ingat ini. Saya pernah mendapatkan penjelasan, gitu. Bahkan karena saya bertanya, awalnya si Ustadz menjelaskan tentang wudhu seperti wudhunya Syafi'i biasa, gitu ya. Nah, terus kemudian ketika kita bersenggolan nggak batal, beliau ngendika begitu, gitu. Terus saya akhirnya tanya, loh, emang boleh begitu Pak Yai? Saya bilang gitu. Ya boleh, kan sudah saya jelaskan tadi. Kalian kan sudah tahu ilmunya, kenapa mesti dipersempit, katanya gitu. Apa itu tidak termasuk mencampur adukan, gitu loh. Nah, terus kemudian saya juga kadang dengan suami kayak gitu. Karena ya terus terang kan istilahnya bisa dibilang bahwa background kita orang NU, gitu loh kan. Koyone kok risih gitu nek wis senggolan. Kadang suami bilang, lah udah nggak sengaja lah, udah sholat aja, katanya gitu. Terus kadang wis kita kan sudah tahu ilmunya, gitu loh. Ya walaupun ya gitu, artinya apa ini nggak gampang kayak saya bilang gitu. Enggak kata gitu. Gimana Ustaz menurut pemahaman Ustaz? Ya nggak tahu ya bahasanya itu apakah termasuk menggampang-gampangkan atau tidak, karena saya nggak tahu konteksnya detailnya seperti apa. Artinya nyenggolnya tuh nggak sengaja loh Ustaz. Maksudnya sudah wudhu kadang aduh kok nyenggol, kan nggak sengaja. Oke. Wudhunya nyenggolnya membatalkannya itu nggak sengaja, gitu ya, senggol, gitu. Kadang kan simpangan gitu, kok nyenggol sih, gitu. Ya kalau kita berangkat dari mazhab Syafi'i ya batal, sengaja nggak sengaja, ya. Syahwat nggak syahwat, diresapi ataupun tidak, ya. Kan ada yang menyentuh yang diresapi dengan yang tidak dihayati, gitu kan ada. Itu semuanya batal, ya. Nah, kalau di dalam mazhab Malikiyah memang menyentuh yang membatalkan itu sentuhan yang bisyahwati, ya. Yang ada setrumnya. Kalau nggak nyetrum ya nggak batal. Nah, ini di dalam mazhab Maliki.
Ya, idealnya ya kalau kita dalam praktik saya kira lebih hati-hati ya di dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau saya ya sekalipun nggak sentuhan dengan istri, sekalipun nggak sengaja sentuhannya dengan istri ya tetap wudhu lagi aja. Ya marah sih marah biasa, itu bumbu romantis lah. Saya juga sering menggodain istri biar batal wudhunya, biar sengaja emang disentuh. Kalau ragu-ragu ini tadi udah sentuhan atau belum ya saya sentuh sekalian biar Yakin. gitu. Habis itu kan wudhu lagi dan mantep gitu kalau ibadah. Itu sih Bu Maryam. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi intinya ikhtiar gitu ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya boleh nanya ya? Ya, silakan Mbak. Tadi yang terkait masalah fi'il amar dari Khalil terus apa gitu, kan katanya kalau misalnya wajib itu kan ada keterangannya di Al-Quran, kayak misalnya famsahu biwujuhikum sampai yang terakhir gitu. Terus kalau misalnya apakah amar itu menjadi sunnah kalau misalnya memang tidak ada penekanan atau tidak ada ancaman, terus sama tidak disebutkan dalam Al-Quran atau bagaimana? Ya, ini kalau di dalam ilmu usul fikih ada pembahasan khusus ya terkait dengan al-amru ya atau al-amr. Nah, tentang dalalah amr ya, tentang makna sebuah perintah itu apakah ya bernilai wajib, sunnah dan seterusnya, ini membutuhkan proses ijtihad ya, proses ijtihad. Nah, seorang mujtahid, orang yang berijtihad ini harus paham betul bahasa Arab. Satu, ya, termasuk istikmalatnya, ya, penggunaannya seperti apa, sehingga dia bisa memahami sebuah amar yang ada di dalam Al-Quran, hadis dan seterusnya itu mengarahnya kemana. Ini kayaknya ditekanin banget gak sih? Oh, ini nggak terlalu ditekanin. Oh, ini perintah tapi nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada keharusan sama sekali. Konteksnya apa sih perintah yang ada di dalam ayat ini misalnya? Oh, ternyata itu akan proses ijtihad ini ya, yang dilakukan para mujtahid ini akan berbeda-beda, ya, akan bisa jadi berbeda-beda. Nah, tetapi polanya sama, ya, adalah menemukan seberapa kuat penekanan yang diberikan oleh dalil-dalil syara. Ya, ada mujtahid ya yang hanya dengan melihat ada amarnya saja langsung menyimpulkan, ya bukan langsung ya, dia akan berkecenderungan mewajibkan. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang dia merasa harus dilihat implikasinya. Ada implikasinya enggak? Kalau ada implikasi negatifnya, oh berarti sebuah perintah ini bernilai wajib. Kenapa? Karena orang yang melanggar perintah ini, dia disebutkan akan diancam, mendapatkan hukuman. Nah, sama seperti kita ya, misalnya kalau sebuah perintah, misalnya orang tua kita memerintahkan sesuatu, lalu di sana ada sanksinya, hukumannya, anak yang nggak menurut akan dipukul. Itu kan anak akan semakin menjauhi apa yang dilarang untuk dilakukan, gitu ya. Atau dia akan semakin termotivasi untuk melakukannya, terdorong untuk melakukannya. Oh, berarti ini penekanannya kuat. Kenapa? Karena ada sanksinya. Ya. Makanya iqab, hukuman baik duniawi maupun ukhrawi ini harus dianalisis oleh para mujtahid. Ada enggak? Jadi orang harus mencari nih indikator ini. Salah satu indikator sebuah perintah itu bernilai wajib adalah adanya sanksi bagi orang yang meninggalkannya atau cacian, ya. Kalau tidak ada hukumannya nggak dijelaskan, tapi ada cacian, ya, dicela.
untuk orang yang melakukan atau orang yang meninggalkan suatu perintah. Ya. Nah, ini berarti indikasi ini wajib nilainya. Perintahnya nilainya wajib. Tapi ada juga yang bagi banyak orang itu nggak ditemukan, unsur celaannya itu nggak ditemukan gitu ya, atau unsur hukumnya itu nggak ditemukan. Tetapi dia hanya kembali ke hukum asal aja yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dia memerintahkan sesuatu, ya kita manut-manut saja, ya, sam'an wa ta'atan, ya wajib, ya. Nah, yang seperti ini misalnya ada cukup banyak di dalam mazhab Dzahiriyah, menggunakan kaidah mutlaqul amri ya dulu alal wujub, misalnya sederhananya. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ini dalil ya untuk sholat Id dan kurban gitu ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar dan sembelihlah. Nah, menyembelih dan sholat ini maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam mazhab Dzahiriyah ya adalah sholat Id dengan ibadah kurban. Nah, di sini ada kata fasholli, sholatlah. Kemudian wanhar, sembelihlah. Nah, ini langsung dimaknai sholat Id itu wajib. Ya, sholat Id itu wajib. Kalau dalam mazhab Dzahiriyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, oh enggak. Ada perintah tetapi tidak bernilai wajib. Ada juga perintah di dalam Al-Quran yang nilainya mubah. Kenapa? Ya karena gaya bahasa yang digunakan memang mengarah kepada kemubahan. Misalnya dalam ayat Quran dikatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebihan. Nah, ini apakah wajib kemudian makan itu? Ternyata tidak. Ya. Apakah minum itu wajib? Enggak wajib juga. Ya. Ini ya Allah mengatakan seperti itu kepada umat manusia adalah sebagai bentuk pemberian anugerah. Ya, kalian boleh kok makan, kalian boleh kok minum, minumlah, makanlah. Nah, sekalipun bentuknya amar, kulu, makanlah. Sekalipun bentuknya amar, ya washrobu, minumlah. Tetapi tidak ada penekanan orang harus makan, orang harus minum, tidak ada. Ya. Kalau kita sebagai pembuat kebijakan, sebagai orang tua, kita kan kalau mengeluarkan perintah itu kan maknanya macam-macam. Ya, ada yang wajib harus mandi kalau sore. Nah, ada juga yang enggak boleh begitu sayang. Nah, tetapi kalaupun anak melakukan misalnya, ya kita tidak marah, tidak mencela dan seterusnya. Ini beda-beda. Nah, ini wilayahnya para mujtahid itu tadi. Jadi tidak sembarangan orang ya yang bisa menyimpulkan amar itu wajib, amar itu sunnah atau amar itu mubah. Ya. Nah, kalau kita dalam konteks belajar ini ya adalah mencoba memahami pikiran para mujtahid itu. Alasannya apa sih kira-kira? Ini di syarah-syarah hadis, kalau kita konteksnya adalah amar yang ada di dalam hadis, seperti apa sih penjelasan para ulama syarah hadis? Cuman kan kadang kalau misalnya kita ngajar gitu, kita baca hadis gitu, kadang terjemah atau syarahnya kan enggak ditekankan apakah ini wajib atau sunnah, maksudnya bagian terbatas gitu. Jadi apakah kita tetap harus belajar usul fikih untuk tahu benar-benar ini sebetulnya hukumnya gimana-gimana gitu? Ya, idealnya begitu. Tapi yang harus dilakukan, ya, sebagai orang yang sedang belajar, kita harus membaca pendapat para ahli, ya, dengan cara membaca syarah-syarah kitab hadis. Ini wajib ini. Kalau hadisnya tentang masalah hukum, ya, syarah-syarah atau pendapat-pendapat ahli di bidang hukum. Kalau hadisnya terkait dengan akidah, maka kita harus memperhatikan ya para ahli ilmu akidah.
Ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibiarkan. Lalu kita pakai hadis apa adanya begitu ya, tanpa memperhatikan pendapat para ulama. Ahlinya ya. Terus Ustadz, maaf tadi saya kurang jelas mungkin karena sinyalnya. Tadi yang masalah istinsyak ya kan ketika berpuasa itu hukumnya itu saya kurang jelas itu jadinya makruh atau memang tidak boleh. Soalnya kan istinsyak itu kan sunnah gitu. Kalau lagi puasa jadi apakah jadi hukumnya haram ataukah hanya sekedar makruh? Soalnya kan aslinya kan sunnah gitu. Ya. Kalau di sini dikatakan begini, wal haditsu dalilun 'alal mubalaghah fil istinsyaqi li ghairi sha'im. Wa inna ma lam yakun fi haqqihi al mubalaghah li alla yanzila ila halqihi ma yufattiruhu. Enggak jelas ya. Artinya tidak dianjurkan ya, dalil hadis ini tadi ya menjadi dalil dianjurkannya memubalaghahkan, memaksimalkan istinsyak bagi selain orang yang berpuasa. Nah, kenapa kalau orang yang berpuasa itu tidak dianjurkan berarti belum tentu dilarang juga sebenarnya. Ya. Bisa jadi dilarang, dilarangnya itu bisa jadi enggak tegas, ya bisa jadi makruh atau bisa jadi haram. Nah, kenapa tidak dianjurkan adalah untuk menjaga satu dzari'ah sebenarnya ini agar air itu tidak turun ke tenggorokan, ma yufattiruhu yang bisa membatalkan puasanya dia gitu ya. Saya kira kalau puasanya wajib ya ini harus benar-benar dijaga gitu ya, karena membatalkan puasa wajib itu nggak boleh. Kalau puasa sunnah mungkin agak ringan hukumnya karena membatalkan puasa sunnah atau ibadah sunnah itu hukumnya masih diperbolehkan gitu ya, tidak ada dosa. Jadi antara makruh dan haram kalau bagi orang yang berpuasa melakukan istinsyak ini, mubalaghah fil istinsyak. Jadi kalau kita misalnya bilang mendingan tinggalkan sangat-sangat gitu karena kehati-hatian, misalnya itu mendingan nggak usah gitu. Maksudnya, entah kan takutnya ada yang nanya tidak usahnya itu makruh atau haram. Biasanya kan banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bilang haram gitu, maksudnya apakah salah atau enggak? Bagaimana Ustaz? Atau langsung bilang dua-duanya saja gitu, jadi kita jelasin dua-duanya atau bagaimana? Kalau menjelaskan ini kan tergantung objeknya siapa gitu lah. Apakah orang yang pengennya itu detail atau secara umum saja gitu ya. Kalau secara umum saja ya kita sebenarnya cukup menjawab hendaknya itu dihindari ya. Oh gitu. Oke. Nah, ya dihindari. Nah, dihindari ini apakah sampai taraf makruh atau bahkan sampai haram misalnya kalau dilakukan. Nah, ini tidak perlu diperjelas kalau memang yang dibutuhkan jawaban yang umum saja. Tetapi hadis tadi kan memang mengarahnya ya meminta kita untuk menghindarinya kalau sedang berpuasa ya. Nah, kalau terkait misalnya minta detail, ya ini tergantung tadi itu sebenarnya sejauh mana puasa ini harus dilakukan. Kalau puasa wajib, ya, yang mana membatalkan ibadah wajib itu haram, maka beristinsyak mubalaghah dalam istinsyak, berlebih-lebihan memaksimalkan dalam istinsyak ini tentu saja ya perlu diharamkan gitu ya, bernilai bisa sangat haram. Tetapi kalau ibadahnya adalah sunnah, di mana kalau
membatalkan ibadah sunnah itu ya sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, mungkin ini levelnya sampai ke makruh saja gitu ya. Oke. Mungkin Ya, syukran. seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya kajian kita di malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan disertai harapan semoga apa yang kita pelajari ya bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Huda. Terima kasih Ustaz.